Keluaran 1:8, bangkitlah seorang raja baru memerintah Mesir yang gak mengenal Yusuf. Israel tetap menjadi bangsa yang terpisah dari orang Mesir dan telah tumbuh serta makmur sedemikian rupa sehingga mereka dianggap sebagai potensi bangsa musuh tepat di tengah-tengah Mesir. Namun Firaun tidak ingin mengusir orang Israel karena mereka adalah pengrajin yang terampil yang memberikan kekayaan besar bagi bangsa itu. Dengan menindas mereka melalui perbudakan kerja paksa, ia berusaha menaklukkan mereka dan menghancurkan semangat mereka. Ketika ini gagal, raja kemudian berusaha mengurangi jumlah mereka dengan mengeluarkan dekrit bahwa setiap bayi laki-laki Ibrani yang lahir hidup harus dilemparkan ke sungai dan ditenggelamkan. Pada saat inilah Musa lahir dan disembunyikan oleh ibunya dalam sebuah peti pandan, diletakkan di sungai, dan diselamatkan oleh putri Firaun sendiri. Dibesarin sebagai cucu Firaun, ia dianggap sebagai bagian dari keluarga kerajaan. Namun kesetiaannya tetap pada bangsanya sendiri. Ketika Musa membunuh seorang Mesir karena memukul sesama orang Ibrani, ia memicu kemarahan kakek angkatnya, sang Firaun, dan ia melarikan diri dari Mesir ke Midian. Di sana ia menikahi putri Yitro, imam di Midian, seorang penyembah sang pencipta yang sejati. 40 tahun kemudian, ia dipanggil Allah di semak yang menyala untuk memimpin bangsanya yang kini diperbudak keluar dari Mesir. Sisa ceritanya udah banyak diketahui, namun kurangnya bukti yang nyata telah membuat para ahli meragukan kebenaran seluruh cerita tersebut, mencoba meremehkan peristiwa itu dan menjelaskannya dari sisi ilmu alam, atau menjelaskannya sebagai peristiwa biasa yang dibesar-besarkan. Ron Wyatt percaya hal itu terjadi persis seperti yang dinyatakan Alkitab, dan orang-orang Israel melakukan perjalanan dari Ramses ke Sukot. Ketika orang-orang itu merayakan hari raya roti tidak beragi, Allah berfirman kepada mereka, "Sebab tepat pada hari ini juga aku membawa pasukan-pasukanmu keluar dari tanah Mesir." Ayat ini dengan jelas memberitahu Ron bahwa mereka meninggalkan Mesir pada hari itu juga, dan bahwa Sukot berada di luar wilayah Mesir yang sebenarnya. Musa telah meminta untuk membawa orang-orang itu menempuh perjalanan 3 hari jauhnya keluar tanah Mesir untuk menyembah Allah yang sejati. Namun atas perintah Allah, Musa tahu bahwa mereka tidak akan kembali. Ia sedang berada di Midian ketika melihat semak yang menyala dan telah dipanggil oleh Tuhan untuk membebaskan bangsanya dari perbudakan. Dan meskipun ia telah diberitahu bahwa ia akan memimpin mereka ke tanah perjanjian, mereka harus terlebih dahulu datang ke Gunung Sinai. Sebab Allah telah berfirman kepadanya, Keluaran 3:12, "Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini." Maka dari Sukot, mereka berangkat menuju Midian dan Gunung Sinai. Keluaran 13:17. Dan terjadilah, setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun itu dekat. Sebab Allah berfirman, jangan-jangan bangsa itu menyesal ketika mereka melihat peperangan, dan mereka kembali ke Mesir. Orang Filistin tinggal di sepanjang pesisir. Sepanjang sejarah yang diketahui, semenanjung gersang yang terletak di antara 2 teluk di Laut Merah ini tetap tidak berpenghuni, kecuali bagi kelompok-kelompok kecil suku Baduy yang terisolasi. Dan wilayah yang gersang dan menakutkan ini cukup masuk akal disebut dalam catatan Alkitab sebagai padang gurun Laut Merah. Ketika mereka sampai di Etam, di tepi padang gurun, mereka hampir mencapai ujung utara dari lengan Laut Merah yang disebut Teluk Akaba. Namun disinilah Allah memiliki rencana lain bagi umatnya. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, katanya, "Katakanlah kepada orang Israel, supaya mereka balik dan berkemah di depan Pihahirot, di antara Migdol dan laut, tepat di depan Baal Zefon. Di depannya kamu harus berkemah di tepi laut, sebab Firaun akan berkata tentang orang Israel, mereka terjebak di negeri itu, padang gurun telah mengurung mereka." Seandainya mereka melanjutkan rute saat itu, mereka akan segera mencapai tempat yang aman. Namun sebaliknya, mereka berbelok ke selatan dan memasuki gugusan pegunungan besar yang tidak ada jalan keluarnya. Ngarai berkelok-kelok sepanjang 18 mil yang sekarang disebut Wadi Watir, meliuk ke arah pantai yang terkadang lebarnya kurang dari 100 kaki.
Begitu mereka sampai di laut, mereka berkemah, namun dengan ketakutan yang besar, karena di sini mereka benar-benar merasa terjebak. Jaraknya juga sekitar 8 mil menyeberang dari pantai di Nuwaiba. Beberapa peta batimetri yang berhasil ditemukan Ron menunjukkan bahwa kedalaman dari pantai Nuweiba ke pantai seberang mencapai maksimum sekitar 900 kaki. Dengan kemiringan yang landai, sementara di setiap sisinya terdapat jurang curam hingga sekitar 5.000 kaki. Tampaknya emang ada jalur bawah air yang bisa aja dilalui jika airnya disingkirin. Saat Ron dan anak-anaknya pertama kali datang ke Nuweiba, mereka pergi ke ujung selatan pantai. Dia dan anak-anaknya kemudian mengenakan peralatan selam mereka dan mulai menyelidiki apa yang mungkin ada di bawah perairan teluk yang jernih itu. Pada penyelaman pertama, Ron menemukan roda-roda kereta yang diawetkan oleh terumbu karang yang menempel padanya. Dia menemukan sebuah poros dengan bagian-bagian dari masing-masing roda yang masih ada. Roda-roda kereta ini sangat sulit dilihat dan dikenali karena tertutup karang, dan bagian-bagian yang tidak tertutup telah hancur. Pada bulan Februari tahun 1988, dia menemukan roda kereta emas dengan 4 jari-jari ini di area umum yang sama. Gak ada karang di bagian utama roda karena karang tidak menempel pada emas, hanya di sekitar area poros di mana ada kayu yang terbuka saat terlepas dari kereta. Oke, kita sedang berada di pantai. Tempat bangsa Israel keluar saat mereka keluar dari sistem ngarai yang telah mereka lalui. Dengan tuntunan awan. Dan tentu saja mengikuti Musa yang mengikuti awan itu. Dan mereka keluar di pantai ini. Dan melanjutkan ke selatan, yaitu ke arah ini. Ada sebuah benteng Mesir kuno di sebelah kiri, Pihahirot. Jadi mereka berbelok ke selatan, dan tentu saja awan itu berbelok ke selatan, dan itulah yang mereka ikuti. Sekarang, ngarai atau wadi, sebutannya di bagian dunia ini, membentang kembali melalui pegunungan di sini dan lebarnya tidak pernah kurang dari sekitar 75 kaki. Dan tentu saja itu hampir merupakan garis lurus dari Sukot kuno, tempat mereka berangkat ke area ini. Ini adalah mulut ngarai. Dan meskipun hari ini kita melihat jalan raya modern, cukup modern, di sini saat mereka keluar, mereka tidak melihat apa-apa tentu saja. Saat pasukan Mesir mendekati mereka, berharap menjadikan mereka mangsa yang muda, tiang awan itu naik dengan megah ke langit melewati orang-orang Israel dan turun di antara mereka dan tentara Mesir. Dinding kegelapan menghalangi antara yang dikejar dan pengejar mereka. Orang Mesir tidak bisa lagi melihat perkemahan orang Ibrani, dan mereka terpaksa berhenti. Namun, saat kegelapan malam semakin pekat, dinding awan itu menjadi cahaya terang bagi orang Ibrani, membanjiri seluruh perkemahan dengan sinar siang hari. Lalu harapan kembali ke hati Israel, dan Musa mengangkat suaranya kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Api, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Maka orang Israel akan berjalan di tanah kering melalui tengah-tengah laut."